Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar 3.7. Namun sebelumnya, mari kita berzikir dan bersalawat dulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar aktivitas pembelajaran kita ini diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar proses pembelajaran ini mudah dipahami. Baik, saya minta adik-adik sekalian untuk sama-sama membaca zikir yang akan saya tunjukkan di gambar. Masing-masing membaca dalam hati sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, berikutnya kita sama-sama membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat beliau, dan salawat juga menjadi wasilah untuk bagaimana doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari membaca salawat ringkat ini bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian pembacaan zikir dan sholawat kita. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar 37, yakni menganalisis konsep listrik statis dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi fokus pembahasan kita adalah listrik statis yang kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Maksudnya di sini tidak hanya akan dipelajari oleh siswa-siswa yang berada pada jurusan komputer dan rekayasa perangkat lunak, tetapi karena teknologi informasi dan komunikasi ini merambah atau masuk ke seluruh bidang, baik bidang kemaritiman maupun otomotif, juga membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi video ini berlaku untuk seluruh jurusan, ya, termasuk RPL, TKJ, NKN, TKN, dan otomotif. Kemudian inti pembahasan dari listrik statis yaitu terkait indikator, itu menganalisis rangkaian kapasitor. Jadi kita akan lebih fokus lagi pada pembahasan rangkaian kapasitor. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menganalisis rangkaian kapasitor dengan benar. Pertama-tama, sebelum menjelaskan rangkaian kapasitor, saya akan menunjukkan terlebih dahulu atau memperkenalkan terlebih dahulu itu apa itu kapasitor. Jadi kapasitor biasa juga disebut dengan kondensator, atau kapasitor nama lainnya adalah kondensator. Kapasitor ini adalah
komponen elektronika yang dapat menyimpan energi listrik ya, atau dapat menyimpan muatan listrik. Besarnya atau kapasitas atau banyaknya muatan listrik yang dapat disimpan oleh suatu kapasitor disebut sebagai kapasitor atau kapasitansi. Simbolnya adalah huruf C. Jadi kapasitas kapasitor atau kapasitansi kapasitor ini simbolnya huruf C. Dengan satuan farad. Dengan simbol satuan huruf F. Bentuk dan jenis-jenis kapasitor Anda bisa lihat di gambar di sini. Jenis-jenisnya ada kapasitor non polar atau tidak memiliki kutub. Ada kapasitor polar yang memiliki kutub pada kaki-kakinya. Ada lagi kapasitor variabel, yaitu kapasitor yang nilainya dapat diubah-ubah, nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah. Untuk kapasitor non polar yang kakinya tidak memiliki kutub, modelnya seperti ini. Biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti keramik atau tantalum atau mika. Dan kapasitansinya berada pada nilai-nilai yang rendah seperti pada nilai picofarad ya, atau nanofarad. Sementara kapasitor polar atau kapasitor yang memiliki kutub pada kaki-kakinya, ini memiliki kaki yang tidak sama panjang. Jadi kakinya tidak sama panjang. Kemudian pada kakinya ini ada kutubnya, ada yang kutub positif dan ada yang kutub negatif. Sebentar saya akan jelaskan bagaimana membedakan kapasitor polar dan non polar. Kemudian yang ini adalah kapasitor variabel, yaitu kapasitor yang kaki-kakinya kapasitansinya dapat berubah-ubah ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat penjelasan saya tentang perbedaan kapasitor polar dengan kapasitor non polar. Mohon disimak dengan baik. Sementara yang pendek ini adalah kaki negatif. Untuk menggunakan
negatif, maka kaki yang berdekatan dengan tanda negatif menunjukkan kaki negatifnya, sementara yang lain adalah kaki positif. Maksudnya adalah bahwa pada saat kapasitor ini dipasang ke dalam rangkaian, maka kakinya harus bersesuaian, positif hubungan dengan positif rangkaian, untuk negatif hubungan dari untuk negatif hubungan dengan negatif rangkaian. Jika misalnya di dalam rangkaian ada kutub positif, ada kutub negatifnya, maka pada bagian kutub positifnya dipasang kaki positif, bagian negatifnya dipasang kaki negatif. Berbeda dengan kapasitor non-polar seperti ini. Daripada ini kakinya sama panjang, kakinya sama panjang, menunjukkan bahwa kaki ini non-polar, artinya tidak memiliki kutub. Jadi pada saat Anda memasang kapasitor ini di dalam rangkaian, Anda tidak perlu memperhatikan kaki-kakinya, kutub-kutub dari rangkaian, karena Demikian tadi penjelasan perbedaan kapasitor polar dan non polar. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambar dari penerapan kapasitor dalam rangkaian. Di sini ada beberapa penerapannya. Ada pada power supply, ada pada motherboard, ada juga pada remote, ada pada pemancar. Ya. Sebenarnya sangat luas penggunaan kapasitor ini. Hampir seluruh rangkaian elektrik membutuhkan kapasitor. Di sini saya jelaskan salah satu penerapan dari kapasitor itu sebagai perata arus dalam rangkaian catu daya atau power supply. Yang lainnya adalah pada pembangkit frekuensi atau penala sinyal pada alat komunikasi, dan bisa juga sebagai pengatur nada ya. Ya, seperti pada speaker aktif ya. Kemudian untuk pembangkit frekuensi dan rangkaian penerima sinyal siaran radio atau televisi seperti itu. Di sini saya akan tunjukkan beberapa rangkaian tersebut. Misalnya penerapan pada power supply. Ini adalah power supply dari komputer. Di sini ada dua buah kapasitor pada bagian rangkaian penyiarannya. Kapasitor ini di sini berfungsi sebagai perata arus, sehingga tegangan DC yang dihasilkan relatif lebih halus ya. Kemudian sebelum masuk ke atau diempangkan ke IC regulator seperti itu. Untuk menunjukkan fungsi daripada kapasitor di dalam rangkaian power supply, saya sudah memiliki videonya, akan tetapi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu bagaimana proses pengisian dan pengosongan muatan listrik dari kapasitor. Konsep pengisian dan pengosongan muatan listrik dari kapasitor menjadi dasar dari seluruh rangkaian yang menggunakan kapasitor. Untuk itu silahkan diperhatikan video berikut ini. Sini saya akan
bisa lihat pada posisi tegangan daripada kapasitor mencapai 9 volt, artinya tegangannya sudah sama dengan tegangan dari sumber tegangan yaitu baterai. Saya untuk membuktikan sekali lagi bahwa ini adalah tegangan akibat adanya muatan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor, maka saya akan melepaskan hubungan dengan baterai dengan kapasitor di sini. Nah, di sini kaki kapasitor difungsikan sehingga muatan yang terdapat di dalam kapasitor ini dilepaskan hingga seluruh muatan telah dibuang. Akibatnya tegangannya menjadi nol. Nah, kemudian kita isi kembali pada sumber tegangan. Nah, di sini tegangannya naik hingga mencapai 9 volt. Artinya kapasitornya telah terisi penuh. Nah, kemudian kita lepaskan kembali, maka tegangannya turun kembali. Artinya muatannya dilepas hingga kosong. Akibatnya tegangannya menjadi nol. Inilah cara melakukan pengisian dan pengosongan muatan listrik. Nah, demikian tadi penjelasan saya terkait pengisian dan pengosongan muatan listrik pada kapasitor. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana sebuah kapasitor itu berfungsi di dalam rangkaian power supply. Saya tunjukkan kembali power supply-nya. Nah, ini power supply-nya. Ini ada 2 buah kapasitor yang dipasang di bagian rangkaian penyuara. Nah, kapasitornya berfungsi sebagai perata arus. Kemudian ini contoh bentuk rangkaiannya. Untuk rangkaian di sini ada kapasitor untuk meratakan arus sehingga tegangannya lebih stabil. Sebelum kemudian diteruskan ke IC regulator untuk membuat tegangannya benar-benar stabil sesuai yang tegangan yang dibutuhkan oleh rangkaian elektronik. Nah, untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya kapasitor ini berfungsi di dalam rangkaian, saya sudah membuat videonya di sini. Dan saya mohon ini diperhatikan videonya karena soal juga akan muncul dari video berikut ini. Di sini saya akan menunjukkan fungsi daripada sebuah kapasitor di dalam rangkaian daya atau dalam rangkaian penyara yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Pertama saya akan input ke dalam rangkaian
bisa lihat di sini ada grafik yang ditampilkan oleh asosiasi. Yang pertamanya hanya backlight ke positif saja, tidak ada lagi negatif. Artinya arusnya hanya mengalir satu arah. Sudah berubah menjadi tegangan DC. Arusnya juga menjadi arus DC atau arus kemudian di lampion yang kedua karena tekanan yang ada kemudian masih sama sehingga tegangan koilnya juga sama dengan tegangan DC yang nilainya berfluktuatif atau berubah dari 0 sampai 5 volt sama dengan bagian pertama. Tegangan koil yang nilainya berfluktuatif atau berubah dari 0 sampai 4. Dan sekarang kita akan tunjukkan peranan daripada kapasitor sebagaimana yang telah dijelaskan. Sebelumnya kapasitor berfungsi sebagai penata arus di dalam rangkaian. Arus sebagai apa? Arusnya tegangannya stabil, tidak berfluktuatif. Sudah dipasang Ya, jadi itu tadi video penjelasan penerapan kapasitor di dalam power supply. Sebenarnya sangat banyak fungsi daripada kapasitor ini. Juga di dalam rangkaian motherboard atau mainboard laptop atau komputer. Di sini kapasitor digunakan di dalam mainboard atau motherboard komputer itu dia berfungsi untuk menjaga lonjakan tegangan yang sering terjadi pada power processor atau pada power chip sehingga tidak merusak prosesor atau sehingga fungsi dari prosesor di dalam rangkaian di dalam komputer tetap normal atau di dalam rangkaian dia berfungsi sebagai pembuat signal digital, menghasilkan signal digital. Tentu saja kapasitor ini membantu komponen yang lain ya untuk menghasilkan signal digital.
Bisa juga digunakan sebagai bagian pada komponen-komponen yang dipasang pada komputer, ya, seperti rangkaian penala untuk menerima siaran televisi atau radio, seperti pada TV tuner, atau juga bisa sebagai signal gate, ya, signal gate driver, ya, untuk mengendalikan tegangan yang dilewatkan pada transistor. Rangkaian yang lain juga yang menggunakan kapasitor seperti pada remote, ya, pada remote. Kapasitor ini digunakan untuk menghasilkan sebuah rangkaian pemancar dan penerima untuk mengontrol rangkaian-rangkaian elektronik seperti televisi atau drone atau perangkat-perangkat yang lain yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Ini contoh rangkaian dari sebuah remote, ya. Di sini dibutuhkan sebuah kapasitor di dalamnya. Baik, demikian tadi penjelasan saya tentang rangkaian kapasitor. Untuk selanjutnya Anda silahkan menjawab soal-soal yang saya telah kirim melalui WA group. Anda juga bisa menjawab langsung di channel YouTube saya. Baik, demikian materi pada pertemuan ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.